Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Amin. Perkenalkan, nama saya Zahratul Humairah. Di sini saya akan membahas pewarnaan graf pada titik. Langsung saja kita masuk pada materi yang pertama, yaitu pengertian pewarnaan graf. Pewarnaan graf adalah kasus khusus dari pelabelan graf. Pelabelan di sini maksudnya yaitu memberikan warna pada titik-titik pada batas tertentu. Pewarnaan graf ada 3 macam, yaitu pewarnaan titik, pewarnaan sisi, dan pewarnaan bidang. Tapi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pewarnaan titik saja. Pewarnaan titik ialah memberikan warna berbeda pada setiap titik yang bertetangga, sehingga tidak ada 2 titik yang bertetangga dengan warna yang sama. Di sini saya mempunyai sebuah graf dengan 4 titik, yaitu yang pertama titik biru, saya beri nama dengan titik A, kuning titik B, hijau titik C, dan merah titik D. Jadi yang dimaksud dengan titik yang bertetangga adalah 2 buah titik yang dihubungkan oleh sebuah sisi. Jadi misalnya pada gambar, titik A bertetangga dengan titik B dan D. Jadi titik A tidak boleh sama warnanya dengan titik B dan D. Syarat pewarnaan graf adalah graf harus sederhana dan tidak mempunyai sisi rangkap. Masih dengan materi yang sama, di sini terdapat istilah bilangan kromatik. Bilangan kromatik ialah jumlah warna minimum yang dapat digunakan untuk mewarnai titik pada suatu graf G. Pada contoh sebelumnya, saya mempunyai sebuah graf dengan 4 titik. Kira-kira berapa jumlah warna minimum yang dapat kita gunakan pada titik graf tersebut? Ya, benar sekali. Kita bisa menggunakan 2 warna pada titik graf tersebut karena titik A dan C tidak bertetangga, begitu pula dengan titik B dan D. Jadi kesimpulannya pada graf tersebut memiliki bilangan kromatik 2. Selanjutnya kita membahas tentang teorema yang berkaitan dengan bilangan kromatik. Teorema 1 berbunyi, jika ada suatu pewarnaan K pada graf G, maka bilangan kromatik G kurang dari sama dengan K. Mengapa demikian? Jika ada pewarnaan K pada graf G, berarti semua titik pada graf G dapat diwarnai dengan menggunakan K warna. Karena bilangan kromatik merupakan minimum banyaknya warna yang digunakan untuk mewarnai semua titik pada graf G, sedemikian sehingga syaratnya pewarnaan terpenuhi, maka bilangan kromatik G kurang dari sama dengan 4. Teorema 2. Jika H sebuah graf bagian dari graf G, maka bilangan kromatik graf H kurang dari sama dengan bilangan kromatik graf G. Misalkan H sebuah graf bagian dari graf G, berarti VH bagian dari VG dan EH bagian dari EG. Karena setiap pewarnaan titik H dapat diperluas ke sebuah pewarnaan titik di G, maka bilangan kromatik H kurang dari sama dengan bilangan kromatik G. Teorema 3. Jika graf G adalah graf komplit dengan n titik, maka bilangan kromatik G sama dengan n. Karena pada graf komplit setiap 2 titik berhubungan langsung sesuai dengan definisi pewarnaan titik, maka semua titik harus diwarnai dengan warna yang berbeda. Teorema 4. Jika graf G adalah graf kosong, maka bilangan kromatik G sama dengan 1. Karena graf G kosong hanya terdiri dari titik-titik dan tidak ada sisi yang menghubungkan 2 titik. Berarti setiap titik boleh mempunyai warna yang sama.
Teorema 5. Misalkan graf G tak kosong, graf G bipartisi jika dan hanya jika bilangan kromatik G sama dengan 2. Karena G bipartisi, maka G dapat dipartisi menjadi dua himpunan, misalkan X dan Y. Gunakan satu warna untuk mewarnai semua titik X, karena setiap titik X tidak saling berhubungan. Begitu pula dengan titik Y. Sehingga hanya dibutuhkan dua warna untuk mewarnai graf G. Berarti, bilangan kromatik G sama dengan 2. Teorema 6. Jika Cn adalah sikel dengan n titik, maka bilangan kromatik Cn sama dengan 2 jika n genap, 3 jika n ganjil. Misalkan Cn adalah sikel dengan n titik, maka panjang sikel Cn adalah n. Jika n genap, maka Cn adalah graf bipartisi. Berdasarkan teorema sebelumnya, kromatik Cn adalah 2. Jika n ganjil, maka Cn bukan graf bipartisi. Jadi, Cn bukan graf kosong. Maka, bilangan kromatik G lebih dari 3. Selanjutnya, misalkan Cn sama dengan V1, V2, V3, sampai dengan Vn. Untuk n ganjil warnai dengan warna 1, untuk n genap warnai dengan warna 2. Setelah itu Vn warnai dengan warna 3. Maka di sini kita memperoleh sebuah pewarnaan 3. Jadi untuk Cn adalah sikel n titik, maka untuk n genap bilangan kromatiknya adalah 2, dan untuk n ganjil bilangan kromatiknya adalah 3. Teorema 7. Jika graf G sederhana dengan derajat maksimum delta G, maka bilangan kromatik G kurang dari sama dengan delta G tambah 1. Misalnya G adalah graf sederhana dengan n titik, maka G sama dengan K1 atau G graf kosong. Sehingga bilangan kromatik dari G sama dengan 1 dan delta G sama dengan 0. Akibatnya bilangan kromatik G sama dengan 1 kurang dari sama dengan 0 tambah 1. Atau bilangan kromatik G sama dengan delta G tambah 1. Jadi untuk pernyataan n sama dengan 1 adalah benar. Lalu misalnya diasumsikan pernyataan benar untuk graf G dengan Vg sama dengan n-1 untuk n lebih dari 1, dan misalkan G graf sederhana dengan Vg sama dengan n. Pada sembarang titik V di G, dan hapus titik V itu sehingga nanti terbentuk graf baru G kurangi V dengan n-1 titik. Berdasarkan asumsi tersebut diperoleh bilangan kromatik G min V kurang dari sama dengan delta G kurangi V tambah 1. Berarti semua titik graf G min V dapat diwarnai dengan delta G min V plus 1 warna. Karena titik V dihapus pada graf G, maka delta G kurangi V kurang dari sama dengan delta G. Dari delta G min V kurang dari sama dengan delta G terdapat dua macam kasus, yaitu kasus yang pertama, delta G kurangi V sama dengan delta G. Dan yang kedua, delta G kurangi V kurang dari delta G. Dari kasus 1 dan 2 ini, maka nanti diperoleh bilangan kromatik G min V kurang dari sama dengan delta G plus 1. Algoritma Wells-Powell. Algoritma ini dapat kita gunakan untuk mewarnai titik pada graf.
Supaya lebih mudah dipahami, saya akan langsung menerapkan langkah-langkah mencari algoritma Welch-Powell ke contohnya. Di sini saya mempunyai contoh soal, berilah warna seminimal mungkin pada graf di bawah ini. Langkah-langkah yang akan kita gunakan dalam menyelesaikan persoalan tersebut adalah yang pertama, urutkan titik-titik dari G dalam derajat menurun. Jadi pada langkah ini kita akan mencari berapa banyak derajat yang dimiliki setiap titik pada graf tersebut. Kita dapat membuat suatu tabel seperti pada gambar untuk hasil yang lebih rapi. Dari tabel tersebut kita memperoleh data titik V1 memiliki derajat 5, V3 4, V5 4, dan seterusnya. Langkah yang kedua, gunakan warna pertama untuk mewarnai titik yang mempunyai derajat tertinggi dan tidak bertetangga dengan titik yang berderajat tinggi tersebut. Kita bisa lihat pada tabel sebelumnya, titik yang mempunyai derajat tertinggi yaitu titik V1 dengan derajat 5. Jika dalam tabel yang kita miliki mempunyai dua derajat tertinggi yang sama, bisa kita urutkan berdasarkan angka atau abjad. Kembali lagi dengan titik V1, di sini saya akan beri warna A. Setelah itu, kita mencari titik lain yang tidak bertetangga dengan titik V1, yaitu V4. Maka V4 juga kita beri warna dengan warna A. Setelah selesai dengan pewarnaan yang pertama, kita lanjut ke langkah berikutnya. Langkah ketiga, gunakan warna kedua untuk mewarnai titik dengan derajat tertinggi berikutnya. Kembali pada tabel, bisa kita lihat derajat tertinggi kedua yaitu titik dengan derajat 4 yang dimiliki oleh V3, V5, dan V4. Berdasarkan dengan ketentuan yang berlaku, seperti yang saya sebutkan tadi, kita bisa memilih derajat tertinggi kedua sesuai dengan angka atau huruf penamaan titik tersebut. Jadi di sini kita akan menamai titik V3 dengan titik B dan mencari titik yang tidak bertetangga yaitu titik V5. Mengapa titik V6 tidak kita beri warna dengan warna B juga? Karena tadi kan saya memilih titik V5 sebagai titik yang tidak bertetangga dengan V3, sedangkan V6 itu bertetangga dengan V5. Jadi pewarnaan titik V6 tidak boleh sama dengan V5 yang tidak bertetangga dengan V3. Selanjutnya pada langkah keempat, ulangi penambahan warna-warna sampai semua titik terwarnai. Sekarang kita akan warnai V7 dengan warna C dan mencari titik yang tidak bertetangga dengan titik V7 yaitu V2. Karena hanya terdapat satu titik yang belum kita warnai, maka bisa langsung kita warnai titik tersebut dengan warna D. Maka dapat disimpulkan bahwa V1 dan V4 berwarna A, V3 dan V5 berwarna B, V7 dan V2 berwarna C, dan V6 berwarna D. Jadi karena di sini kita menggunakan 4 warna, maka bilangan kromatik pada graf tersebut adalah 4. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa.